Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalan dari saya. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, saya mengajak para penonton untuk bisa mengevaluasi bersama-sama akan beberapa ejaan kata ataupun kaidah yang salah yang terdapat pada beberapa objek di ruang publik. Yang mana hal ini akan menjadi evaluasi kita bersama dalam literatur bahasa Indonesia. Video kali ini akan menjadi tugas, middle test, ataupun ujian tengah semester pada mata kuliah bahasa Indonesia. Kita langsung saja menuju objek yang pertama. Nah, teman-teman, di sebelah kiri saya kita mendapati satu banner yang mana ejaan katanya tersalah, yakni tulisan secara familiar memang didengar dengan fotokopi. Tapi tahukah teman-teman bahwa esanya ejaan kata ini adalah bentuk yang tidak baku, sementara di dalam KBBI bentuk bakunya seperti ini. Jadi kita jangan lagi ya menggunakan literatur yang tidak baku di dalam ruang publik. Gunakan kata yang baku untuk fotokopi dengan kalimat seperti ini. Nah, baik teman-teman, kita masih dalam objek yang kedua. Di sana kita dapati nama seseorang yang diapit oleh tanda petik tunggal. Ternyata teman-teman, menurut PUBI sendiri, penggunaan tanda petik tunggal di dalam objek ini merupakan sebuah kekeliruan. Karena pada dasarnya misalnya kita melihat kepada PUBI sendiri di halaman 53 pada bagian K, maka kita mendapati tanda petik tunggal hanya digunakan dalam dua fungsi. Fungsi yang pertama teman, ketika dia ingin berada di dalam petikan lain, dan fungsi yang kedua ketika dia ingin menjelaskan sebuah makna dari kata maupun ungkapan. Nah, maka dari itu nama seseorang bukan dari bagian dari petikan lain ataupun bagian yang ingin diungkapkan maknanya. Maka dari itu penggunaan tanda petik tunggal di sini sedikit keliru ya teman-teman. Nah, untuk itu terhadap sebuah perbaikannya, tanda petik tunggal ini lebih baik dihapus saja sehingga kalimat yang benar menurut ejaan dan kaidah seperti ini. Kita langsung saja menuju objek yang kedua di sebelah kiri saya. Terdapat ada dua garis lingkaran merah yang di sana terdapat ejaan kata yang salah dan juga kaidah kata yang salah. Untuk ejaan kata yang salah sendiri yakni musola. Musola di sini teman-teman bentuknya tidak baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan bentuk yang baku menurut KBBI sendiri adalah seperti ini. Kemudian untuk penggunaan garis tanda miring telah disebutkan di dalam PUBI di halaman 56 bagian N point nomor 2. Di sana disebutkan ketika garis tanda miring ini bermakna atau, maka terhadap kalimat setelahnya atau terhadap kalimat sebelumnya tidak perlu diberi tanda spasi. Sedangkan pada objek di sebelah kiri saya terdapat spasi yang menjaraki antara kalimat setelahnya ataupun yang sebelumnya. Kita lihat lagi kepada PUBI di halaman 56 bagian N point nomor 2. Di contoh yang diterterakan tidak ada spasi yang menjarak antara kalimat setelahnya maupun sebelumnya, sehingga kalimat yang benar seperti ini. Baik teman-teman, di dalam objek ketiga di sebelah kiri saya ada dua garis lingkaran merah yang mana menggarisi atau melingkari terhadap kata yang ejaannya salah dan juga kaidahnya salah. Untuk kaidah yang salah sendiri nih teman-teman terdapat pada penggunaan tanda titik dua. Di dalam PUBI halaman 46, tanda titik dua sering digunakan untuk kata yang memerlukan perincian dan juga penjelasan seperti objek di sebelah kiri saya. Namun di dalam contoh yang diterterakan di dalam PUBI sendiri tidak terdapat spasi sebagai pemisah antara titik dua dengan kalimat yang ada di sebelumnya, sehingga langsung disambung saja. Sedangkan objek di sebelah kiri saya ini ada spasi ataupun pemisah antara titik dua dengan kalimat yang ada di sebelumnya. Sebenarnya teman-teman, misalnya kita ulik lagi PUBI tersebut, kita juga mendapati nih adanya titik dua yang dipisah dengan kalimat sebelumnya dengan spasi. Tapi ini cuma terjadi kepada dua hal. Yang pertama, ketika tanda titik dua tersebut terletak setelah kata yang memerlukan sebuah pemberian, maka dia harus dipisah dengan spasi. Contohnya seperti ini. Dan juga untuk hal yang kedua atau keadaan yang kedua adalah ketika tanda titik dua tersebut terdapat pada setelah kata yang berada di dalam naskah drama dan menunjukkan pelaku dalam sebuah percakapan, sehingga diperlukan spasi sebagai pemisah. Contohnya seperti ini. Dan untuk objek di sebelah kiri kita, kaidah yang benar menurut PUBI sendiri adalah seperti ini. Dan untuk ejaan katanya ya teman-teman, yang satunya lagi, tulisan ini sebenarnya merupakan bentuk yang tidak baku di dalam KBBI. Sehingga bentuk yang bakunya adalah
Di dalam KBBI tersendiri disebutkan seperti ini. Paham ya teman-teman? Baik, untuk selanjutnya kita langsung gambarnya saja. Untuk penggunaan tanda titik koma yang pertama itu keliru karena tanda titik koma dalam PUBI di 13 fungsi tanda titik koma sekitaran halaman 39 sampai 44 tidak disebutkan bahwa tanda titik koma bermakna atau ya. Jadi seharusnya dihapus saja dan diganti dengan tanda garis miring, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk penggunaan kata di dalam PUBI ada di halaman 24 dan 25. Untuk penggunaannya sendiri, ketika kata depannya merupakan kata kerja maka tidak perlu dipisah, harusnya disambung menjadi seperti ini. Baik teman-teman, di dalam objek yang terakhir ini ya, kita mendapati ada 3 yang tersalah, tapi 2 saja yang ingin saya fokuskan. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, di tersebut harusnya disambung menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua ada kata julak. Julak di situ sebenarnya merupakan bahasa daripada bahasa Banjar atau bahasa daerah ya, sehingga penggunaan kata julak di sini kurang tepat. Seharusnya julak karena julak sendiri tidak kita temukan di dalam KBBI, dan seharusnya kalau ingin menuliskan julak itu harus diubah menjadi miring atau italik, sehingga seperti ini. Nah, untuk E sendiri itu merupakan sangat yang tidak baku ya, jadi seharusnya dihapus saja. Baik, kita sudah sampai menutup. Sekian daripada tugas-tugas saya dan juga evaluasi dalam literatur bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.